Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas analisis regresi linear ganda. Bahasan tentang analisis regresi linear ganda terbagi menjadi 3 kelompok tutorial. Yang pertama, bahasan tentang prinsip dasar. Yang kedua, pengolahan data. Yang ketiga, interpretasi. Kali ini kita akan membahas tentang prinsip dasar dalam analisis regresi linear ganda. Analisis regresi linear ganda merupakan salah satu analisis yang termasuk dalam analisis parametrik. Analisis regresi linear ganda digunakan untuk menguji beberapa pengaruh variabel independen terhadap satu variabel dependen dengan tipe data metrik. Sehingga dalam analisis regresi linear ganda diperlukan data yang bertipe interval atau rasio. Beberapa catatan bahwa analisis regresi linear ganda sebagai analisis parametrik memiliki beberapa langkah dalam prosesnya. Ketika data yang digunakan merupakan data sekunder dengan pengukuran tunggal, maka tidak dilakukan uji validitas reliabilitas, tidak perlu uji instrumen. Tetapi ketika data berasal dari data primer, misalnya kuesioner, maka harus didahului dengan pengujian instrumen, yaitu melakukan uji validitas dan reliabilitas. Bahasan tentang pengujian instrumen, uji validitas dan reliabilitas bisa dilihat di video lain yang membahas khusus tentang pengujian instrumen. Tahapan berikutnya bahwa analisis regresi linear ganda itu memiliki 3 tahap dalam melakukan analisis. Yang pertama adalah uji persyaratan analisis. Tahap kedua dilakukan jika tahap pertama sudah terpenuhi. Tahap kedua adalah uji model. Nah, ketika uji model sudah terpenuhi, baru bisa melakukan ke tahap berikutnya, yaitu uji hipotesis. Kita bahas satu persatu. Uji persyaratan analisis itu seringkali disebut sebagai, untuk regresi linear ganda itu, uji asumsi. Uji asumsi dilakukan untuk membuktikan bahwa model persamaan regresi linear ganda yang nantinya kita hasilkan dapat diterima secara ekonometrika karena memenuhi penaksiran Blue, yaitu Bayes Linear Unbiased Estimator. Artinya, penaksiran dalam model persamaan regresi yang kita dapatkan itu tidak bias, bersifat linear, dan konsisten. Uji persyaratan analisis regresi linear ganda ini disebut juga uji asumsi klasik, lebih tepatnya. Di situ minimal ada 4 uji yang harus dilakukan, yaitu yang pertama disebut uji normalitas. Yang kedua, uji multikolinearitas. Yang ketiga, uji heteroskedastisitas. Yang keempat, uji
autokorelasi. Mari kita bahas satu persatu. Uji normalitas ini digunakan untuk memastikan bahwa data yang digunakan untuk analisis berasal dari data yang berdistribusi normal. Normalitas ini wajib terpenuhi karena analisis regresi linear ganda merupakan analisis inferensi, sehingga data penelitiannya harus berasal dari data yang berdistribusi normal. Deteksi normalitas dapat dilakukan dengan grafik normal, histogram, Kolmogorov-Smirnov test, atau yang lainnya. Nah, bahasan tentang uji normalitas ada di video yang lainnya, bisa ditelusuri lebih dalam ke sana. Yang kedua, uji multikolinearitas. Asumsi inferensi statistik untuk regresi linear ganda adalah tidak ada korelasi yang sangat kuat antar variabel bebas. Artinya persyaratan ini mengharuskan bahwa analisis regresi linear ganda itu tidak memiliki masalah multikolinearitas. Pengujian dilakukan untuk membuktikan bahwa antar variabel bebas itu memang benar-benar setara. Bahwa multikolinearitas ini terpenuhi dilakukan dengan nilai toleransi yang mendekati 1 atau nilai VIF kurang dari 10. Yang ketiga, uji heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas terjadi jika gangguan muncul dalam fungsi regresi yang mempunyai varian yang tidak sama, sehingga penaksiran OLS tidak efisien baik dalam sampel kecil maupun sampel besar. Ini bisa digunakan sekaligus untuk menunjukkan bahwa regresi linear ganda kita itu benar-benar linear. Regresi linear ganda yang baik itu seharusnya tidak memiliki masalah heteroskedastisitas. Pembuktiannya bisa dilakukan dengan grafik scatter plot, di mana persyaratan ini terpenuhi jika pada grafik nanti hasil analisis kita memiliki titik-titik yang tersebar acak, tidak membentuk suatu pola tertentu, misalnya segitiga, segi empat, lingkaran, dan seterusnya. Dan sebagian besar titik-titik hasil analisis berada di rentang nilai -2 sampai 2. Yang berikutnya, persyaratan uji asumsi klasik autokorelasi. Regresi linear ganda yang baik itu tidak memiliki masalah autokorelasi. Kenapa? Karena autokorelasi ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara kesalahan pengganggu suatu observasi dengan kesalahan pengganggu yang lainnya. Pengujiannya bisa dilakukan dengan melihat nilai Durbin Watson hasil analisis. Persyaratan ini terpenuhi atau tidak terjadinya autokorelasi jika nilai Durbin Watson antara 1,65 sampai 2,35. Sedangkan persyaratan ini tidak terpenuhi jika nilai Durbin Watson-nya di bawah 1,21 atau lebih besar dari 0,279. Sedangkan kesimpulan yang masih abu-abu yang tidak dapat disimpulkan secara pasti jika nilainya antara 1,21 sampai 1,65 atau 2,35 sampai 2,79.
Inilah persyaratan awal untuk analisis regresi linear ganda. Jika persyaratan ini tidak terpenuhi, maka tidak bisa dilanjutkan. Tetapi jika persyaratan awal, analisis awal ini terpenuhi, maka kita bisa lanjut ke uji model. Uji model dalam regresi linear ganda disebut juga goodness of fit test. Pengujian model dilakukan dengan koefisien determinasi, dalam hal ini determinasi ganda, atau seringkali disebut juga sebagai R-square. Sedangkan pengujiannya menggunakan uji F. Koefisien determinasi ganda ini menunjukkan kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Ini akan dilihat besarannya berapa. Misalnya sudah ditemukan bahwa R-square-nya itu 0,75. Ini belum bisa langsung diterjemahkan. Oleh karena itu, dilakukan uji F. Caranya dengan membandingkan F hitung dengan F tabel. Atau membandingkan nilai sig terhadap probabilitas taraf uji penelitian. Signifikan jika nilai sig F-nya lebih kecil daripada taraf uji penelitian alfa, atau jika F hitung lebih besar dari F tabel. Kalau misalnya ini sudah terpenuhi, maka nilai R-square bisa diterjemahkan. Misalnya nilai sig-nya adalah 0,001. Karena nilai sig F-nya 001 lebih kecil daripada 0,05, maka ini signifikan. Karena telah signifikan, maka nilai R-square ini bisa diterjemahkan. Dalam hal ini, nilai koefisien determinasi gandanya R-square-nya 0,75. Maka dapat diartikan bahwa model regresi hasil analisis kita nanti mampu menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, di mana variabel independen mampu menjelaskan 75% variabel dependen. Karena kemampuannya yang cukup tinggi sampai 75%, maka kita katakan bahwa model persamaan regresi kita, analisis kita itu layak. Oleh karena itu, kita bisa lanjutkan dengan pengujian hipotesis. Uji hipotesis. Uji hipotesis dilakukan dengan berbekal model persamaan regresi linear ganda. Misalnya Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2. Ini model persamaan regresi linear ganda yang unstandardized. Model yang kedua adalah model regresi linear ganda yang standardized dengan persamaan Y sama dengan beta 1 X1 beta 2 X2 plus E. Apa bedanya? Kalau yang standardized, cirinya adalah terdapat konstanta. Nilai B bisa lebih dari 1. Sedangkan yang standardized, ini cirinya ada error di belakang, tetapi tidak menggunakan konstanta. Ciri yang berikutnya nanti nilai beta tidak mungkin lebih dari 1. Nah, nilai B ini yang kita pakai adalah yang unstandardized, ada konstantanya.
Nilai B inilah yang menunjukkan besar dan arah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujiannya kita pakai uji T, yaitu membandingkan antara T hitung terhadap T tabel. Regresi signifikan jika nilai T hitungnya lebih besar dari T tabel. Atau nilai sig T-nya, karena kita pakai T, nilai sig T-nya lebih kecil daripada alfa. Alfa itu taraf uji. Dikaitkan dengan hipotesis, biasanya ada hipotesis observasi. H0 itu kaitannya dengan B yang keberapa, terus sama dengan 0, itu artinya tidak ada pengaruh. HA sama dengan B tidak sama dengan 0, itu artinya ada pengaruh. Kriteria pengujiannya tadi bahwa jika nilai sig T-nya lebih kecil dari alfa, maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen signifikan. Besarannya berapa? Besarannya arah dan besarannya sebesar nilai B. Dari sini kita sudah bisa memutuskan apakah variabelnya berpengaruh atau enggak, variabel independen berpengaruh atau tidak terhadap variabel dependen. Itulah langkah yang harus dilakukan ketika melakukan analisis regresi linear ganda. Yaitu minimal kalau datanya sudah siap, berarti ada uji persyaratan analisis harus terpenuhi, baru bisa lanjut ke uji model, baru bisa lanjut ke uji hipotesis. 3 langkah dasar yang wajib ada. Nah, berkenaan dengan hal itu, maka ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan, yaitu analisis regresi linear ganda memiliki persyaratan analisis yang pengujiannya dilakukan dengan menggunakan uji asumsi klasik. Apabila salah satu persyaratan analisis tidak terpenuhi, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, transformasi data. Transformasi data bukan berarti merubah data, tetapi merubah data variabel ke dalam format lain dengan tidak merubah komposisi dasar. Dapat dilakukan dengan MSI, Measurement Scale Index, membuat logaritma natural, membuat logaritma, dikuadratkan, dikalikan per X, dibagi, dan seterusnya. Ada banyak cara. Kalau hal ini tidak juga memenuhi persyaratan analisis, maka dilakukan tahap yang kedua, yaitu menambah data penelitian. Dimaksud agar variabilitasnya semakin besar. Kalau hal ini tidak bisa dilakukan juga, maka langkah berikutnya yang bisa dilakukan adalah modifikasi model penelitian. Kalau semua hal itu sudah dilakukan, tetapi tidak juga memenuhi persyaratan, maka langkah terakhir adalah carilah alat analisis selain regresi yang tidak memiliki persyaratan asumsi klasik. Salah satu alat analisis yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan atau memilih salah satu analisis pada tipe non-parametrik. Contohnya adalah analisis diskriminan. Kesimpulannya, jangan paksakan menggunakan analisis regresi linear ganda jika datanya bukan data parametrik. Yang kedua, jika persyaratan analisis dan uji modelnya tidak terpenuhi. Solusinya adalah cari alat analisis lain selain regresi linear ganda yang tidak mensyaratkan
adanya persyaratan analisis atau uji asumsi, yaitu analisis non-parametrik. Demikianlah bahasan analisis regresi linear ganda, subbab prinsip dasar analisis regresi linear ganda. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.